ورفعت عيني للسماء أرى بها Beb, kenapa Habib kok nggak mau bahas masalah begal-begal nasab ini? Aduh, saudara-saudara, singa ketika ada anjing-anjing yang menggonggong, singa akan lari meninggalkannya. Kenapa? Karena singa tidak akan meladeni makhluk yang tidak setara dengannya. Kalau ada anjing-anjing yang gonggong, singa itu lari. Dia nggak mau meladeni. Sebab kenapa? Ingat, auman seekor singa lebih mahal daripada bagi singa aumannya terlalu mahal untuk meladeni gonggongan-gonggongan para anjing-anjing begal-begal nasab, saudara. Makanya saya nggak mau bahas nasab. Terserah kalian mau percaya habaib cucu Nabi boleh, nggak percaya juga boleh. Udah jangan panggil saya Habib, panggil saya Ustadz ya, Ustadz Bahar atau Kiai Bahar, nggak apa-apa. Andai kan kalian nggak percaya, karena susah. Orang yang telah disesatkan oleh Allah tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Saudara-saudara, kami ini habaib bagaikan gahru. Tahu kayu gahru? Ya. Kayu gahru itu kalau kalian cium gini nggak ada wanginya. Tapi kalau itu kayu gahru kalian bakar, semakin dibakar semakin angus, semakin tercium wanginya. Itulah kami para ba'alawi. Semakin kalian hina, kalian caci, kalian maki, kalian fitnah, semakin kami akan bersinar, bercahaya bagaikan matahari walaupun di hadapan orang-orang yang buta, saudara. Kami para habaib bagaikan besi yang semakin dipukul, semakin dibakar, dipukul lagi, dibakar, dipukul lagi, maka kami akan menjadi pedang, akan menjadi pisau yang terhunus di musuh, di leher-leher para musuh-musuh kami, saudara. Jadi nggak ada ngaruhnya, nggak ada ngaruh. Justru Aduh ya teman-teman ya, kalau kita lihat sejarah ya Nusantara ini, siapa yang berperang mengusir penjajah kalau bukan orang-orang pribumi Nusantara, teman-teman? Coba kita lihat para kabib-kabib Alawi, adakah mereka itu mengusir para penjajah? Gak ada, teman-teman. Ini omong kosong doang ya teman-teman. Jadi pada intinya ya para kabib-kabib Alawi ini sampai saat ini, sampai detik ini, mereka itu tidak mampu membantah yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka hanya bisa ya seperti itu, marah-marah ya, mencaci maki. Jadi nggak ada bantahan mengenai tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali, beliau wafat diracun. Kenapa beliau mati diracun? Beliau mati diracun, beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat dibunuh, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Terpisah kepala dengan jasadnya. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib. Maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kezaliman. Kami tidak akan tunduk, kepada maksiat. Ini kami sampaikan ayat Al-Quran. Ini kami sampaikan hadis bagi Nabi besar Muhammad. Tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith. Naam, ana Bahar Hafidu Ali. Ana Bahar Hafidu Ali. Ali Asadul Hunaini wal Badar. Saya Bahar, saya cucu Ali bin Abi Thalib. Astagfirullah ya. Singa perang Hunain. Asadul Hunaini wal Badar, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Bahar bin Smith bakal kapok? Tidak, saudara-saudara. Lau gata'tani irban
Jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di borgol, tangan, perut, kaki, atau di sidang berkali-kali. Sekalipun badan saya harus dipotong-potong. Sekarang makin hari makin rusak. BBM naik, betul. Saya tanya semua yang ada di sini, rakyat atau bukan? Woi, rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? BBM naik, susah tidak? Susah tidak? Rasain nggak? Lu ngerasain nggak? Apa enak? Enak. Susah apa enggak? Susah apa enggak? Ibu-ibu semua serba naik nggak? Minyak goreng, cabai, bawang, beras, naik nggak? Susah apa enak? Susah apa enak? Para pejabat hidup senang, rakyatnya susah. Hidup kenyang, rakyatnya kelaparan. Oleh karenanya saya tidak akan pernah diam, tidak akan pernah bungkam, saudara. Walaupun saya harus mati, walaupun lidah saya harus dipotong, sekalipun saya punya badan, saya punya jasad dicincang-cincang, laugata tadi irban-irban, sekalipun badan saya, tubuh saya dicincang-cincang oleh para musuh-musuh Allah, oleh para pengkhianat bangsa, oleh para koruptor, sekalipun saya punya badan. Sampel Najwa Shihab dari Baklawi perempuan. Setelah diperiksa DNA Najwa Shihab itu, lihat di Google masih ada. 48%-nya bukan orang Arab. Dia orang India. Jadi lebih dominan genetik yang ada di dalam diri Najwa Shihab itu orang India, bukan orang Arab. Nah, itu untuk mengetahui persentase genetik dari suku apa saja yang mempengaruhi seseorang. Ini saya ini sekarang tinggalnya di Banten, tapi silsilahnya itu lari kemana-mana. Dari Wonosobo ada, mungkin kalau sudah Wonosobo ada, yang terdeteksi itu dari nama Kiai Ageng Wonosobo, ada dari Maduranya ada dari Prabu Siliwanginya, ini yang paling banyak kali. Ada dari Cirebonnya, ada dari Acehnya, tapi belum tes DNA. Karena saya bilang, kalau tes DNA mau ngapain kita? Mau hebat-hebatan, nih tes DNA saya, kamu harus tunduk pada saya, kamu tes DNA-nya G, saya J1, kan nggak begitu juga. Nah, dari situ ada hasil-hasil tes DNA di Family Tree DNA yang hari ini bisa diakses di internet. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, punya HP nggak bu? Bu punya HP nggak? Punya kan? Ketik di Google searching itu Family Tree DNA, atau langsung aja Baklawi DNA. Itu akan keluar hasil dari Habib-Habib yang sudah tes DNA. Hasilnya apa? G. Artinya apa itu G itu Kiai? Artinya G itu jangankan turunan Nabi, orang Arab duduk. Jangankan turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Kalau orang Arab emang apa? Orang Arab itu J1. J1. Dari mana taunya? Dari sampel-sampel keluarga ring 1 yang ada di Saudi, dari keturunan raja-raja Mekah yang keturunan Nabi. Di dalam tradisi zaman Sultan Utsmaniyah itu, kan dulu kerajaannya namanya Kesultanan Utsmaniyah. Untuk Mekah itu gubernurnya harus keturunan Nabi. Dari masa lalu. Mulai ganti itu hanya ketika 1924 Sultan Abdul Hamid Kairo, apa namanya itu, Istanbul, dikalahkan oleh Inggris Prancis, sehingga kemudian gubernur Mekah bukan dari turunan Nabi lagi, diganti oleh Raja Saud, dari keluarganya Raja Saud. Tetapi hak mereka tetap diberikan oleh kerajaan. Mereka diberi humus apabila ada pendapatan negara, mereka diberikan hak oleh kerajaan Arab Saudi ini. Dan hari ini keluarga itu sudah tes DNA. Yang keluarga turunan Nabi dari generasi ke generasi itu yang diketahui dan apa namanya terverifikasi dalam data sejarah, terverifikasi dalam ilmu nasab. Jadi kalau turunan Nabi, bapak-bapak, dari zaman dulu semenjak tahun 199 Hijriah itu sudah ada kitab. Ini Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak 2, Hasan Husain,
Husain punya anak sekian, Hasan punya anak sekian. Nanti 100 tahun lagi ada lagi kitab, penambahan itu ditaruhin penambahan. Setiap tahun, setiap abad, kadang-kadang ada 5-10 kitab yang ditulis. Dan kitabnya hari ini kebanyakan bisa diakses di internet. Dari mana? Dari universitas-universitas yang ada di Turki, yang dulunya peradaban Islam kuat di sana. Yang ada di Saudi, bahkan yang ada di Vatikan. Sebagiannya ada di British Library di Inggris, ada juga di Leiden Library University di Leiden, Belanda. Ini jadi nggak bisa berkutik. Orang yang ngaku cucu Nabi nggak punya data yang valid, itu akan terbongkar. Ditambah lagi DNA hari ini semuanya ditaruh di internet oleh perusahaan DNA. Ada dari ASEC, dari Family Tree DNA, dari Heritage dan lain sebagainya. 180 orang yang tes DNA dari Habib-Habib ini semuanya gagal, bukan keturunan Nabi dan bukan bangsa Arab. Dan ini ilmiah. Jadi bukan hoak. Kalau hoak nggak boleh kita ngomong masalah ini, sesuatu yang belum jelas kemudian kita ungkapkan. Karena ada sebuah ungkapan para ulama yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabis syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Tidaklah boleh, atau yang bagi seharusnya bagi setiap orang mempunyai kepedulian terhadap nasabnya Rasulullah dan keturunannya, agar tidak sembarang orang bisa untuk